Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu semuanya, wabil khusus Bapak Kapolsek, Bapak Takmir, kaum muslimin yang tentunya berbahagia malam hari ini, dan semoga senantiasa mendapatkan barokah, rahmat, hidayah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah sampai dengan malam yang keberapa Bapak Ibu? 9. Oh iya. Cepet banget nggih. Ke-9 laras. Ujarku ke-7. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin 9 ya. 9. Berarti lebarannya kurang dinten-dinten Bu. Nah, niku sing ditotoken. Lebaran niku sing repot jane Pak Polisi. Kudu jaga jalan 24 jam. Sing repot itu Pak Polisi. Mulane berlebaran panjenengan kudu berterima kasih kepada Pak Polisi itu. Ya. Luar biasa itu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasanya berapa menit waktunya? Sampai jam 9. Oke, baik. Insya Allah malam hari ini saya akan menyampaikan tema optimis. Napa Bapak Ibu? Optimis. Optimis napa optimis? Op sama timis. Ya. Itu namanya optimis. Okay. Kalau saya membaca di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimisme ini tambahi isme. Okay. Optimisme itu adalah paham atau keyakinan atas segala sesuatu dari segi yang baik dan menyenangkan. Niku optimis. Atau dengan kata lain, sikap selalu mempunyai harapan baik dalam segala hal. Niku napa? Optimis. Jadi paham keyakinan atas segala sesuatu dari sisi yang baik. Tapi nek anu perang sarung apike nang endi, Pak? Orang nana ya, nggak ada gitu loh. Sisi baiknya mana gitu kan? Nggak ada gitu kan. Nah ini. Kemudian kalau di dalam bahasa Arab ada istilah tafaul. Kamus bahasa Arab at-tafaul itu pengharapan nasib baik. Jadi kita berharap nasib kita itu baik. Itu at-tafaul. Nah sebaliknya yang disebut dengan pesimisme itu otomatis sebaliknya. Pemahaman atau cara pandang dari sisi jeleknya, dari sisi tidak baiknya, itu pesimis. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira panjenengan optimis nggak sampai dengan akhir Ramadan? Optimis, semangat terus? Semangat terus. Optimis ya? Optimis. Ya harus optimis. Karena insya Allah kalau kita selesai dengan hasil yang baik, itu akan diberi satu kedudukan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedudukan yang melampaui kedudukan segala kedudukan di dunia ini. Yaitu apa? Ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita kejar betul-betul. Kalau kedudukan di dunia ini kan mulia sedela. Jadi presiden paling-paling seperiode, rong periode paling-paling kan. Jadi bupati ya paling-paling seperiode, rong periode. Ya. Setelah itu
Lah kadang-kadang orang direken nang wong nang RT be ora. Kadang-kadang kayak gue kan. Lah kan mantan gitu loh. Tapi kan mantan presiden, mantan bupati, mantan gubernur. Tapi kadang-kadang ya seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kemuliaan kedudukan di dunia itu sesungguhnya nggak seberapa dibandingkan kemuliaan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju betul? Setuju. Baik, ini Bapak Ibu, itu yang paling utama. Dan puasa kan memang arahnya ke situ, agar kita berproses la'allakum tattaqun. Lah ini. Jadi siapapun yang ada di dunia ini, itu kalau tujuannya sama, agar kita mendapatkan kedudukan di sisi Allah, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah akan beres kehidupan kita itu. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan optimisme yang saya wunggi. Tadi sudah saya tanyakan panjenengan optimis. Pernah pesimis nomor mboten Bapak Ibu? Dalam hal apa? Pernah merasakan pesimis? Hal apa Bapak Ibu? Duit. Masya Allah. Duit bikin pesimis. Ya Allah. Memang kadang-kadang orang tidak terasa pesimis. Orang betul mencari duit, misalnya bekerja, golek kerjaan, orang entuk gitu kan. Lama-lama ya Allah, aku sholat duha, aku doa, aku sholat malam ini itu, aku jeluk donga maring kiai ini itu. Yang dibayar diambahi. Diambahi dening saru temen ya, kiai kok diambahi gitu. Nah ini Bapak Ibu. Semua kiai udah disowani minta doa, orang entuk kerjaan. Wah, kadang-kadang pesimis lah, kayaknya memang takdir Gusti Allah nyongkon kayak kiai gitu. Sehingga kadang-kadang sampai dengan kita apa? Berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Allah ora sayang karo aku. Nah, ini berbahaya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, nih, beberapa ayat di antaranya yang pertama adalah surat Yusuf ayat 87. Nih, ini demo-demo Bapak Ibu. Jadi panjenengan ngaji ya aja ora oleh apa-apa. Emot-emot Yusuf 87. Apal Ibu nggih? Gampang ngapalaken itu. Ya, Yusuf 87. Yang pada pertengahan ayat itu sampai akhir Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tayasu mir rawahillah innahu la yayasu mir rawahillah illal qaumul kafirun. Lah ini Bapak Ibu nggih. Ini apal, kayaknya pada apal janjana nggih ayat itu nggih. Wala tayasu mir rawahillah innahu la yayasu mir rawahillah illal qaumul kafirun. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur. Nauzubillah. Kita orang-orang yang beriman tentu tidak akan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah pesimis. Nyun sewu, wong penjahat be optimis. Penjahat itu optimis Pak, benar, yakin kalau saya begal berhasil. Gimana Pak Polisi? Mereka yakin sekali, bahkan awan-awan bewani gue nang Cilacap bus kecekel lapurung itu kan belum lama nih tembak tor gitu loh, dua tembakan gue orang kalah. Ya Allah, luar biasa itu. Dan di siang hari ada videonya, saya sempat melihat itu. Ya Allah, itu loh, uang berbuat jahat, garong, ngerampok, itu juga percaya dirinya luar biasa. Lo kadang-kadang orang yang beramal soleh malah minder, orang percaya diri, kan keliru. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya kita yang betul-betul di jalan yang benar, harapan kita jelas, tujuan kita jelas. Nah itu maka harus optimis memang, nggak boleh kalah dengan mereka-mereka itu. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingat bahwa nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terhingga.
Kalau kula panjenengan saya ngitung itu orang mungkin bisa dihitung. Nggih. Pertama, nikmat bojo. Nggih. Nikmat bojo kan nikmat apa mboten, Bu? Duwe bojo. Ya Allah, ana wong ora duwe bojo-bojo ya susah. Ya, nikmat bojo. Bojo siji disyukuri, Pak. Ini tak mira sinten iki? Alhamdulillah duwe bojo siji disyukuri. Insyaallah tambah ngonek disyukuri. Kan lain syakartum la azidannakum. Lah kuwe bojone sing ora terima, mak aja disyukuri nyong lah. Kenapa sih? Umpuk-umpuk pengen maning tambah gitu loh. Nah ini la in syakartum la azidannakum, jika kamu bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya. Lah nikmat istri disyukuri, nah akan ditambah istrinya oleh Allah. Sing protes ibune. Nah ini apa Ibu? Nikmat harta luar biasa. Sungguhnya kalau dihitung nggih, baik yang kaya ataupun yang setengah kaya ataupun yang belum kaya, saya katakan belum kaya lah. Saya enggak mengatakan apa? Kere enggak lah itu loh. Malu sangat mengatakan juga ya. Jadi yang kaya, yang belum kaya ataupun yang setengah kaya, semuanya sama aja. Kalau dihitung nikmatnya itu tidak mungkin bisa terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Ini apa Ibu? Dan kasih sayang Allah itu luar biasa. Ya, tidak terbatas. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maghfirah Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala juga tidak terbatas. Maha pengampunnya Allah luar biasa. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika panjenengan kita itu dosanya sebesar gunung Uhud sekalipun, ketika kita betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan diampuni tanpa syarat ketika kita bertobat dengan taubatan nasuha. Tapi kalau panjenengan dosa kepada seseorang, itu kadang-kadang ya Allah, orang itu dimintai maaf saja nggak mau, bahkan jawabnya apa? Pokoknya tekan pitung turunan orang bakal ngapurani rika. Udah kenapa sih? Terus banyak alasannya seperti itu. Nah ini Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita berputus asa, jangan sampai kita pesimis dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita kembangkan terus dalam kehidupan kita adalah sikap optimis. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Innahu la ya'asu min rahmatillah illal qaumul kafirun. Sungguhnya orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah, orang-orang yang pesimis menghadapi kehidupan ini, itu adalah orang-orang yang apa? Yang kafir. Karena orang kafir jelas tidak akan mendapatkan rahmat Allah sampai akhir zaman. Nah ini Bapak Ibu, ayat kedua, okay? Ayat kedua surat Ali Imran ayat 139. Ali Imran 139. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu. Janganlah kamu merasa lemah, jangan kamu menjadi lemah. Wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih, ya. Jadi kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh bersedih. Wa antumul a'launa, dan kamu itu adalah orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Jadi dengan keimanan kita tuh diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh minder, tidak boleh pesimis. Dan Allah selalu memberikan janjinya kepada orang-orang yang beriman dan tidak pernah mengingkari janjinya itu. Ini Bapak Ibu yang harus kita yakini betul-betul. Nah ini nggih. Jadi jangan sampai apa? Wala tahinu. Ya, jangan sampai kita merasa lemah apapun yang terjadi pada diri kita. Ya, kita tetap harus merasa kuat dan harus tetap optimis. Ini Bapak Ibu, nggih. Kadang-kadang yang sewu nggih. Orang kan tadi ya, anak, punya istri, anaknya banyak misalnya. Kalau istrinya ya satu saja, anaknya banyak. Kadang-kadang ada anak yang nakal, nakal, apa ya bahasanya itu? Ada anak yang soleh, ada anak yang
belum soleh, ya, bukan nakal ya. Nah, ini ada anak yang kelakuannya ya, atau kebiasaannya begini, yang satu begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita nggak boleh sedih. Nggak boleh sedih. Dan terus harus berharap positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh putus asa. Kita tetap harus kuat menghadapi ujian anak yang diberikan kepada kita. Mungkin anak kita sekarang senengannya perang sarung gitu ya. Nah itu ya. Tapi insya Allah nggak ada lah di sini lah. Ya. Karena apa Bapak Ibu ya? Mungkin pernah saya sampaikan apa di sini apa tidak ya? Ada ya orang yang di awalnya baik gitu ya. Yang murtad siapa Pak? Yang dulunya pendakwah, sekolahnya di sekolah agama, tapi bareng gede murtad. Jadi pendeta. Siapa? Saifuddin Ibrahim. Nah itu kan. Loh, sebelum dia murtad dia seorang dai, Pak. Seorang ustadz. Dia berdakwah di mana-mana. Katanya apa? Sudah mengislamkan orang Kristen banyak sekali. Tapi kemudian dia murtad. Nah, ini kan kita nggak tahu akhir seseorang. Kemudian ada juga orang yang nakal banget. Ternyata pada akhirnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita kemudian memutuskan ya atau memvonis sendiri. Anak berbeda-beda, oke, nggak ada masalah. Terus kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat mendapatkan hidayah. Ini Bapak Ibu ya. Jangan sampai kemudian bahasa Jawanya pilih kasih, apalagi memvonis, apalagi sambil mengatakan atau sampai mengatakan lah dia ngaku sing sibar. Bahkan kadang-kadang kita curhat kepada orang lain, kayak anakku sing siji jan pancen angele pol ya, ibunya aja nanti kayak gitu Bu. Jangan sampai, karena ucapan ibu itu wah medeni jadi aja nganti seperti itu. Anak kenyong sing sijan angele pol, orang kayak sing barep jan manute. Ya Allah. Loh, tapi dia jan sing nomor 3. Ya Allah, barep dadi apa kae? Wah wis lah pasrah karo Gusti Allah. Ngono harus dadi apa? Ya Allah. Nah, ini orang tua kok kayak gitu loh. Ini nggak boleh. Jadi kita tetap harus berharap baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap baik kepada yang kita dapatkan. Persoalan akibatnya atau akhirnya seperti apa, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita nggak boleh lemah, nggak boleh kemudian pasrah, nggak boleh. Terus berusaha, terus berikhtiar semaksimal mungkin menghadapi segala tantangan kehidupan ini. Apapun ya tantangannya, pasti ada hikmah di balik itu. Misalnya panjenengan ada saudara kecelakaan, kakinya patah misalnya, ya alhamdulillah ala kulli hal, sing tunggal kur sikil siji, sing tunggal sikil loro njajal kepriwe, sikil loro ya alhamdulillah ala kulli hal, sing tunggal kur sikil loro, ora karo tangane gitu kan. Tetap harus disyukuri Pak. Artinya syukur dalam artian ya memuji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan kita. Nah ini Bapak Ibu. Baik, kemudian ayat yang ketiga ya, karena ini hanya sampai jam 9 maka saya cepatkan. Surat Fussilat ayat 30. Surat apa? Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu sak temene wong akeh kang padha ngucap rabbunallah, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqamu, kemudian orang itu apa? Istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepada mereka malaikat yang mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kamu bersedih dan jangan kamu khawatir ya. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira kepada mereka dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, jika di kehidupan kita betul-betul ingin apa?
ingin tenang, tentram, ya, ingin tidak ada kekhawatiran, tidak ada kegalauan, ya, tidak ada kesedihan, maka apa? Ya, istiqomah. Nah ini apa Ibu? Ya. Istiqomah itu menjadi penting. Selain kita tidak putus asa, selain kita selalu optimis, maka tidak kalah pentingnya itu adalah apa? Istiqomah. Nah ini apa Ibu? Ya, gampang apa angel istiqomah? Angel. Wong istiqomah kon ngaji be angel, burung rampung be Bali. Padahal dengan ngaji itu apa? Sahalallahu lahu apa? Thariqan ilal jannah. Makanya luar biasa Bapak Ibu ya. Ini ayat yang keberapa? Ketiga.